Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gugup nih saya nih. Eh, Teruntuk ya kemarin video ya kajian dari Ustadz Muhammad Faizar dan Sulam Merah, pembahasan tentang sihir dan membuka praktek atau trik dari perdukunan ya, secara ilmu kebal maupun santet lah ya. beliau nih dua orang sedang membahas masalah itu ya. Yang satunya peruqyah dan membuka dengan pembahasan kitabnya, penjelasan sihirnya. Yang satunya adalah pesulap yang membongkar trik dari para dukun-dukun, perkedok agama dan menipu seseorang dengan embel-embel banyak lah. Dan dari situ ternyata juga ada sekelompok yang bermunculan, yaitu dari kalangan yang sentimen terhadap gerakan Ustadz Muhammad Faizar ya, dari Muhammadiyah, dan yang katanya dituduh Wahabi ya. Kelompok ini selalu aja kalau ada ustadz-ustadz yang mengarahnya itu pembahasannya itu secara hadis dan tafsir, selalu dikaitkan ya Wahabi gitu, tuduh Wahabi, membongkar trik-trik gitu. Marcel juga dituduh demikian juga, Wahabi gitu. Muncullah akhirnya itu yang merasa dianya itu paham dengan bacaan Arab ya, bacaan Arab atau metode bahasa gitu, mengkritik padahal cuma satu kata dua kata yang salah itu, dan sudah diklarifikasi oleh Ustadz Faizar, itu langsung dipukul rata. Ini orang memang tujuannya adalah sentimen terhadap kelompok pergerakan Ustadz Faizar ya, terutama dari Muhammadiyah, karena dianya beda kelompok, dia dari organisasi sebelah. Jadi menyerang dia ketika ada dukun yang membuat pembodohan dan pemikiran yang sesat, dia diam. Seperti MUI yang kemarin itu, MUI yang aku MUI oknum MUI itu yang datang ke Ustadz Muhammad Faizar, seperti itu dia. Ntar nih saya tunjukkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas videonya Mas Faizar atau Ustadz Faizar yang ini. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah, ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah dan itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Di dalam video tersebut kalau kita lihat dan kita perhatikan, orang yang duduk di sampingnya dan para jamaahnya mungkin sudah menganggap Mas Faizar ini atau Ustadz Faizar ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud atau dikehendaki Imam Syafi'i di dalam ibarat tersebut. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan secara seksama, ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Faizar ini yaitu tidak benar. Pertama tentang nasul ibarat yang dia bacakan, kedua tentang masalah tabyin atau penjelasannya. Intinya di dalam video tersebut Mas Faizar ini melakukan dua kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Yang satu ini yang sangat fatal. Yang pertama tentang masalah nasul ibaratnya. Pertama, nasul ibarat yang dia bacakan, kalau dia menisbatkan kepada Imam Syafi'i, riwayat yang ada min ahlil adalahnya itu bukan pakai ibarat atau pakai lafaz abtalna syahadatahu. Akan tetapi yang benar itu pakai ubtilat syahadatuhu. Jadi nasul ibarat tersebut kalau memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, maka yang benar itu bacaannya man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinnah ubtilat syahadatuhu illa ayyakuna nabiyan. Yang benar seperti itu, bukan abtalna syahadatahu. Jadi yang pertama ini Mas Faizar ini salah membacakan ibarat, dan parahnya Mas Faizar ini menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Karena menisbatkan sesuatu kepada orang yang tidak mengatakan itu adalah dusta. Karena bahasanya itu adalah, kalau bahasa Arabnya itu kan nisbatul kalam ila ghairi man haddatsahu fahuwa kidbun. Menisbatkan satu kalam kepada orang yang tidak mengatakannya itu adalah dusta.
dusta ini di kasus apapun tetap dusta, tidak milih-milih. Kalau dukun dusta, kalau peruqyah tidak dusta, ya sama-sama dusta. Di muamalah apapun kalau itu dusta ya tetap dikatakan dusta. Yang pertama, Mas Faizar ini kalau menisbatkan kepada Imam Syafi'i, maka dikatakan Mas Faizar ini telah berdusta. Atau memang Mas Faizar ini sebenarnya tidak hafal, akan tetapi pengen dilihat alim, pengen dilihat hebat di depan jamaahnya, sehingga hafalan yang sudah mungkin lupa dia atau memang dia tidak ngerti, dia langsung membacakan saja. Padahal menurut saya, andaikan Mas Faizar ini membacakan cukup terjemahannya saja, itu lebih assalam atau lebih selamat, itu menurut saya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Mas Faizar ini ketika mentabyin ibarat tersebut atau ketika menjelaskan atau menjabarkan ibarat tersebut itu salah. Karena Mas Faizar ini ketika dia menisbatkan bahwasanya min ahlil adalah ini kan dia mengkategorikan salah satunya atau yang masuk di dalamnya adalah santri, kemudian kiai. Jadi kalau ada santri atau kiai yang mengaku dirinya dapat melihat jin, maka syahadahnya itu tidak diterima dan tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Ini yang keliru. Di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada atau tidak mengatakan ketika seseorang itu diruddad syahadatuhu maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Ini salah satu atau bukti ketidakjujuran Mas Faizar. Nah, orang ini kan dari sini sudah bisa dinilai ya, sahabat. Dia itu menghakimi Ustadz Faizar dengan prasangka buruknya ya begini, menuduh dengan ketidakjujuran dan sebagainya. Ini menuduh ketidakjujuran ini sama sekali tidak ada buktinya. Ini namanya orang itu bisa lupa, apalagi dalam pembahasan panjang misalkan salah bacaan satu kata itu wajar, kecuali kalau salahnya itu beruntun lah ya. Salahnya itu beruntun dari pertama pembahasan ya, bab 1 sampai terakhir itu salah bacaannya semua, itu baru namanya disengaja ya, atau memang dia ini tidak tahu gitu, tidak bisa membaca gitu. Nah ini yang salahnya berapa kalimat ya, ya satu kalimat bisa dibilang itu hanya sedikit. Nah itu namanya orang lagi pada fokus semua ya, mungkin teman kawan-kawannya juga lupa mengingatkan gitu. Wah, orang ini udah membuat opini pribadi gitu, membuat pendapat pribadi dengan berbagai macam buruk sangkanya dia gitu kan, tidak jujur lah. Soal menisbatkan Imam Syafi'i itu kan itu bisa dijelaskan dengan bukunya, dengan kitabnya. Kamu kalau punya kapasitas ya silakan kamu bantah dengan ilmumu dan Ustadz Faizar, jangan malah nyinyir di belakang gitu. Buktikan kapasitasmu gitu, sesuai bantahnya dengan ilmu, diskusinya dengan ilmu, jangan cuma nyinyir di belakang, ya kan? Dan selanjutnya ini ada oknum dari MUI ya, yang mengkritik Marcel dan mengkritik sekalian Ustadz Faizar ya, dengan pendapat pribadinya dia ya. Kita simak berikut. Nabi Musa pakai mukjizat, sedangkan tukang sihirnya Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap, bukan memakai setan, bukan memakai jin. Karena itu ulama tidak memperbolehkan sulap. Sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Itu pun nggak diperbolehkan. Ada yang sudah mengeluarkan fatwa, yaitu Yordania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan, hanya untuk hiburan, bukan untuk sebagai polisi ya. Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan,
maka laporkanlah pihak yang dirugikan. Nah, masalah ilmu sulap itu banyak yang nggak memperbolehkan, apalagi nanti yang bisa membahayakan diri. Ada beberapa keilmuan yang model klinik ini, supranatural, itu diperbolehkan dengan syarat pertama adalah al-khiyar, orangnya adalah memang ahli kebaikan. Nah, ini orang kan ya, dia hanya mengambil pendapat ya bahwa sulap itu tidak diperbolehkan ya. Itu karena apa? Karena rekayasa, alat rekayasa. Di Islam tidak diperbolehkan. Lah waktu dia mengambil pendapat dari Yordania yang membolehkan sulap untuk hiburan, ya kan? Nah, kalimatnya seperti itu kan dia ngomongnya. Nah, setelahnya larinya banyak ulama yang tidak membolehkan. Nah, terus lari lagi. Dia itu ke klinik. Perklinikan diperbolehkan, ya. Aduh, kacau ini. Sulap kalau untuk hiburan tidak boleh, klinik boleh. Hah? Kalau simak lagi nih, kalau apa? Ini aneh nih, rancu ini orang ini. Aduh. Kedua, dia ini adalah mutasyari', berpegang syariat betul. Kalau nggak memegang syariat, jangan dianggap. Kemudian adalah al-ikhtiyar, orang ini normal, adamul khilafi, tidak melanggar syariat. Nomor 3 adalah tidak membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti itu ilmu itu hebat, tetapi membahayakan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Dan memang apa yang dikatakan bahwa banyak orang-orang yang katanya Kiai Marsudi Suhud bahwa dukun dipanggil kiai, yang kiai dikatakan dukun. Ruqyah walaupun ada yang dikatakan paling syariah sendiri, itu kadang-kadang juga pakai trik. Nah kan, perklinikan dibolehkan, azimat kayaknya diperbolehkan ya orang ini nih ya. Terus santet kayaknya bolehkan, asalkan tidak digunakan untuk kejahatan dan sebagainya. Waduh, udah jelas ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh digunakan ya, entah itu untuk menjahati seseorang atau untuk ya pegangan. Jelas-jelas itu akan menimbulkan suatu hal-hal yang berbau kesyirikan ya kan. Saya pernah dengar dari ustadz saya begitu. Nah, di sini kan sudah ketahuan. Terus lari lagi ke ruqyah. Ruqyah juga menggunakan trik ya. Trik yang mana? Trik seperti Samsudin dengan kerisnya itu kan. Dengan menjual batu getarnya, dengan pakunya yang diambil dari perut, rambut keluar asap. Itu Samsudin, bukan Ustadz Faizar ya. Ustadz Faizar dan yang berukah ruqyah lainnya itu menggunakan Al-Quran ya, dengan surat-surat membacakan. Terus lariannya juga pakai membaca ini loh, secara garis tangan atau tanda-tanda tubuh yang larinya ke termasuk tanda-tanda tubuh orang kena penyakit apa gitu kan. Nah, terus bukan cuma trik gitu, malah nggak ada trik apa yang digunakan. Paling ya obat herbal. Ada obat herbal yang disunahkan gitu, seperti bidara dan macam-macam, atau bisa obat-obat herbal lainnya, tanaman, karena mengandung manfaat. Trik dari mana? Kalau trik punya Samsudin, antum nggak pernah tegur tuh Samsudin. Aneh antum ini, kadang-kadang istilah kata ente kadang-kadang ngawur.
Ya, di sini ada beberapa magnetnya, ada kayak tenaga dalamnya, padahal itu berarti alatul hindisah, alat-alat rekayasa, dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu dari peruqyah sendiri setelah saya pantau yang di sini, ya, kalau memang ruqyah aja, kalau memang ruqyah saja, nggak usah mengedarkan seperti tukang obat, ya. Ini kan sama aja kayak tukang obat yang di jalanan, tetapi ini adalah memakai masjid. Nah, ini yang diharuskan. Jadi kemudian mempromosikan, akhirnya satu dengan yang lain bertaruh. Karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun. Nah, masalah Ustadz Faizar, masalahnya dengan kitab Syamsul Ma'arif, kalau saya lebih baik memang dihindari. Tetapi dari pihak-pihak yang mengajarkan kitab itu jangan dituduh sebagai pengajar kitab sihir. Karena di Bogor ini, terutama Bogor Barat, mengaji kitab Syamsul Ma'arif itu banyak. Dan memang ada anak orang yang juga boleh. Yang penting tadi apa syaratnya? Mutasyari', berpegang dengan syariat. Walaupun itu pakai ruqyah syariah, tetapi dia tidak berpegang pada syariat, juga nanti tidak boleh. Jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariah. Jadi kalau ada peruqyah itu dengan embel-embel dukun, ya, berkedoknya ilmu hikmah, ya, ilmu karomah, itu gak masalah ya. Kalau syariah, kamu kayaknya sensitif sekali ya, ayah sentimen sekali ya kamu kalau dengar syariah itu. Kalau ada embel-embel ilmu hikmah, kamu diam. Embel-embel karomah, diam ya. Embel-embel lagi berkedok yang lain, agama, trik, pengobatan ini, dukun, kamu diam. Giliran syariah, kamu sensitif banget. Dasar orang sentimen kamu. Sementara ini secara pribadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udin. Gus Udin penipuannya pihak yang belum melaporkan. Nah, ini yang harus diikuti etapa-etapa aja. Jadi Marcel adalah kalau memang hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur. Jangan lihat para pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat gaduh. Sebagaimana Limbat, maka dia tidak bicara. Tadi juga sudah saya sarankan agar jangan sebagai pesulap, lebih baiknya arahkan bagaimana kalau minta arahkanlah ke NU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana, ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya nggak terjadi kegaduhan. Umat ini tidak terbelah. Karena dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah umat. Itu nggak boleh. Nah, tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik, tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, kita sudah melanggar dari maqasid syariah. Akhirnya umat Islam diadu. Malu kita, malu umat Islam kita diadu. Gus Samsudin Muslim, ya, Marcel Muslim, ini diadu. Yang mengadu siapa? Yang mengadu? Nggak ada yang mengadu-ngadu. Itu muncul spontanitas ya, dimana suatu kebenaran akan nampak. Begitu juga dengan keburukan akan nampak, perbuatan mungkar akan nampak. Awal mulanya adalah kemungkaran yang nampak. Disitulah kebenaran, penyeru kebenaran itu muncul. Di mana ada kemungkaran, di situ akan ada penyeru kebenaran, ya, yang datangnya dari Allah ya, kebenaran datangnya dari Allah. Begitu. Saya kadang-kadang kain.
Nah, jadi kahin itu adalah memprediksi orang yang merasa sok tahu dengan masa yang akan datang. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya, nggak boleh. Tetapi kita harus realita. Di Bogor itu bayi itu dipanggil dukun bayi, ya, dukun bengkong. Itu realita ada. Tapi jangan gebiak unta ini adalah warisan. Memang di MUI mengeluarkan fatwa adalah perdukunan, nggak boleh. Tapi itu perlu penjelasan. Karena dilihat di KBI bahwa ada dukun itu ada berapa gitu. Ada dukun pada waktu orang hajatan, ya nungguin, punya keahlian. Dan dukun ini adalah memang sudah ada sebelum Islam atau Nasrani datang. Nah, bagaimana caranya? Orang di sini kebanyakan orang pinter dalam hal olah supranatural dikatakan dukun. Nah, nyimpang atau tidak itu didasarkan agama. Benar atau tidak, kalau memang pandangan agama, Muhammadiyah bisa rananya, NU punya rananya, Persis punya rananya, MUI, bukan keputusan satu orang. Kalau keputusan orang bahaya, akan menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya seperti ini. Karena itu lebih baik kalau memang Marcel itu adalah benar, tunjukkan, minta fatwa ke beberapa ulama-ulama yang ada, bukan sepihak. Kemudian hanya konsentrasinya ke Faizar. Faizar apa yang disampaikan mengenai Samsul Ma'arif itu juga khilaf. Ada orang NU yang nggak memperbolehkan Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Fadl, Mbah Fadl Senori nggak memperbolehkan. Tapi realita ulama banyak sekali yang mengaji kitab Samsul Ma'arif. Promo kamu itu, promo kelompokmu saja. Lah kamu ngapa masuk ke majelis orang, kajian orang, masuk membatasi pembahasan daripada Ustadz Faizar. Ustadz Faizar lagi melakukan pembahasan di kitab Samsul Ma'arif dan keilmuan Faizar, ya. Nah, kamu ngapa masuk membatasi, ya? Itu organisasi orang loh, itu resmi, ya, legal di Indonesia ini dari dulu, ya, dari dulu. Lah, apakah pernah ada oknum dari Muhammadiyah atau yang lain itu masuk ke majelis dari NU, ya, dan masuk terus membatasi isi daripada ceramahnya atau membatasi dari pembahasannya? Gak pernah tuh saya lihat oknum dari Muhammadiyah atau yang lainnya masuk. Walaupun saya tahu apa yang disampaikan di lingkunganmu itu, ya, itu lebih parah daripada Ustadz Faizar, ya. Ustadz Faizar mah nggak parah, nggak ada apa-apa sebenarnya. Kamu yang perkarakan, kamu yang membuat opini pribadimu itu. Jadi jangan lancang gitu. Justru ini menimbulkan perpecahan. Kamu bisa menjadi provokatif. Itu adalah masalah khilafiyah. Jangan memperuncing perbedaan. Ayolah rukun, bangun bangsa ini. Ada lagi? Apa rukun? Rukun iman, rukun Islam. Sampai hari kiamat pun namanya perbedaan itu ada. Dan sampai hari kiamat pun kebenaran dengan kemungkaran itu tidak mungkin bersatu, ya. Kalau ada kemungkaran, di situ nampak juga kebenaran, penyeru kebenaran. Itu nggak mungkin disatukan. Seseorang itu ada pilihan hidup ini. Mau pilihannya mau selamat atau celaka, ya. Mau mengikuti jalan Allah atau jalan setan di dunia ini, mengikuti bisikan setan, mengikuti hawa nafsu. Cuma dua pilihan itu. Tapi fokusnya Marcel itu sebenarnya lebih ke dukun-dukun palsu yang
melakukan praktek dan tetapi membawa agama, hanya berkedok agama gitu. Itu Sudah saya katakan dukungan. bahwa kalau memang itu adalah seperti, makanya tadi saya ngomong bahwa ruqyah syariah, apakah seperti yang dikatakan Ustaz Faizal, apakah sudah ada izinnya dari DSN? Juga belum. Wah, kan menyasarnya Ustadz Faizar terus yang disasar nih ruqyahnya. Jadi ada penekanan sih menurut saya itu. Maksudnya apa gitu kan? Kayak menyasarnya ke arah situ terus. Jadi tanda tanya ya kan? Dan juga Marcel. Kalau ke yang lain tidak tuh. Kacau ini. Kesyariahannya itu dipertanggungjawabkan. Di MUI ada lembaga Dewan Syariah Nasional, ada di NU itu tim lembaga ruqyah, mungkin di Muhammadiyah juga ada. Lah itu didiskusikan. Jadi emang harus ada sertifikatnya gitu untuk melakukan hal. Ya, itu lebih afdolnya. Nah, yang penting kan nggak melanggar agama. Kalau intinya, tetapi negara kita itu supaya nggak timbul fitnah, maka kita nggak, setidaknya harus ada lembaga, kita ada negara. Akhirnya kan saling tuduh menuduh, saling menuduh-nuduh. Marcel katanya pernah ikut reiki, katanya masalah dukun. Akhirnya wis gak karu-karuan. Ini sudah nggak jelas jeluntrungnya. Akhirnya ada Marcel juga kemudian kadang-kadang mencuplik kiai NU seakan-akan membenarkan tindakannya. Ini kan juga sangat sulit sekali. Nah, kalau saya rukun aja, sulap jadilah pesulap untuk yang menghibur. Jadilah kalau memang Ustaz Faizal atau lain sebagai ruqyah, sebagai beruqyah aja yang benar. Bagaimana jangan kemudian seakan-akan keputusannya adalah ini adalah sudah mewakili, sehingga masyarakat kemudian, oh benar ini Ustaz Faizal. Entar dulu. Kalau memang mengeluarkan statement ini dari MUI, ada kitab ini Syamsul Ma'arif haram, ini dari NU mengatakan haram, mana ini persis, monggo. Tapi kalau pribadi jangan. Ingat, Muhammadiyah walaupun katanya ada anti kitab Syamsul Ma'arif, mereka juga ada yang pakai. Dan orang NU walaupun memperbolehkan kitab Syamsul Ma'arif, tidak semuanya juga mau, karena nggak kuat. Karena syarat yang harus dimiliki kitab Syamsul Ma'arif itu sangat berat. Sangat